Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala rasuluh la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa nasi ajmain. Shadaqallah wa shadaqar rasuluh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para peserta kajian subuh yang mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah di kesempatan hari Sabtu ini bertepatan pada bulan Rabiul Awal. Dengan izin Allah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita juga insya Allah akan lanjutkan dengan sama-sama kita ta'alum, sama-sama mengkaji hukum-hukum agama. Dan salah satu yang insya Allah pada kesempatan subuh ini akan kita ingatkan kembali bersama-sama, yaitulah keimanan dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Dalam Quran surat Ali Imran yang tadi Al-Fakir bacakan, baginda Nabi disebutkan oleh Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah berfirman, sungguh Allah telah melimpahkan nikmat pada orang-orang beriman ketika Dia, Allah Ta'ala, sudah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari bangsa atau golongan mereka sendiri. Para hadirin, Allah menyebutkan bahwa diutusnya Kanjeng Nabi ini nikmat. Allah katakan laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah memberikan nikmat, memberikan karunia, memberikan keutamaan dengan diutusnya di tengah-tengah manusia itu rasul. Jadi jelas bahwa kedatangan Nabi ini bukan bencana, bukan musibah, tapi Allah katakan karunia, pemberian yang sangat luar biasa untuk umat manusia. Karena pada masa itu manusia dan hari ini seandainya tidak diutus Nabi SAW, itu sangat mungkin masih ada di dalam masa jahiliyah, masa kegelapan. Para jamaah, masa jahiliyah itu bukan hanya di tengah-tengah bangsa Arab, bukan hanya di tengah-tengah negeri Mekah, bukan hanya kemudian dirasakan oleh orang-orang Quraisy, tapi seluruh dunia pada masa itu berada dalam kegelapan, dalam masa jahiliyah. Bahkan bangsa Eropa itu mereka terlambat mengalami yang namanya masa Renaissance, masa kemudian masuk ke dalam era pencerahan. Itu terlambat itu. Justru bangsa Arablah yang mereka lebih awal, lebih dulu mendapatkan pencerahan setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Allah muliakan, negeri Mekah itu pada masa itu bukan negeri yang diperhitungkan, bukan negeri yang dipandang sebagai negeri
yang itu punya keuntungan seandainya kemudian diinvasi, diambil alih oleh dua kerajaan besar pada saat itu. Di barat ada kekaisaran Romawi, di timur ada kekaisaran Persia. Ini dua kekaisaran atau negara adidaya yang pada waktu itu terus meluaskan wilayah imperiumnya itu. Kalau dulu kita mengalami blok timur, blok barat, Pak. Ada blok Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa Barat. Di timur ada Uni Soviet dengan bloknya begitu. Nah, pada masa Nabi SAW belum diutus itu di barat ada kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Di sebelah timur itu ada kerajaan Persia. Tapi Jaziratul Arab itu yang sekarang kita kenal dengan beberapa negara seperti Yaman, Oman, Qatar, Saudi, Uni Emirat Arab. Pada waktu itu, Pak, itu tidak menarik perhatian kekaisaran Romawi maupun Persia untuk menembus kekuasaan mereka ke sana. Disebabkan karena alamnya kering, tandus begitu. Kemudian juga masyarakatnya bukan masyarakat yang maju. Beda dengan misalnya orang-orang di Romawi, terutama daerah Yunani, Suria itu, yang mereka sudah mengenal filsafat. Tokoh-tokoh seperti Plato, Socrates itu, Aristoteles, itu kan lahir di alam kekaisaran Romawi. Di Persia juga sama. Sementara Jaziratul Arab pada masa itu masih jauh terbelakang. Alamnya kering dan tandus. Sementara masyarakatnya juga bukan masyarakat yang maju. Mereka rata-rata kalau tidaklah pedagang, tuan tanah, peternak, atau pengembala kambing. Jadi nggak menarik perhatian. Tapi Masya Allah, pada waktu setelah Allah Ta'ala ya mendatangkan, mengutus Nabi SAW, maka betul-betul ini nikmat yang sangat luar biasa dirasakan, bukan hanya oleh orang-orang yang tinggal di Jaziratul Arab, tapi kemudian dirasakan nikmatnya itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, dengan ayat tadi Quran surat Ali Imran, Allah sampaikan, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dan Allah telah memberikan karunia, keutamaan, kenikmatan pada orang-orang beriman ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, kalau kita kemudian bicara tentang sosok baginda Rasul, maka ini jangan disamakan dengan kita membahas tokoh-tokoh dunia. Tidak sama dengan kita sedang membicarakan nama-nama pemimpin dunia. Mengapa? Karena pertama, tidak ada satupun orang yang pernah memimpin dunia yang sampai hari ini itu terus diingat dan terus disebut-sebut sepanjang masa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau Romawi punya kaisar Julio Caesar, punya kaisar Nero, kemudian juga di dulu Babilonia ada Nebukadnezar. Tapi orang nggak kenal lagi mereka. Amerika Serikat punya Eisenhower, ya, ada Winston Churchill juga di Inggris. Tapi orang sekarang nggak kenal. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW ini, sampai hari ini, itu namanya bukan cuma dikenal, tapi juga dipuja dan dipuji lebih dari bahkan hampir 2 miliar orang di dunia. Nama Muhammad itu, para jamaah, di Inggris itu didaftarkan sebagai nama bayi yang terbanyak kedua di Inggris itu. Jadi banyak bayi-bayi yang lahir di Inggris itu mereka diberi nama depan itu Muhammad. Karena memang banyak di sana mayoritas muslim, banyak imigran muslim dan juga banyak orang Eropa yang mereka kemudian konversi masuk ke dalam agama Islam. Begitu punya anak, mereka mungkin mendengar kajian, membaca buku tentang sirah Nabi Muhammad SAW, maka begitu punya anak, anaknya diberikan nama Muhammad. Jadi tercatat sebagai nama nomor 2 yang banyak dijadikan sebagai nama untuk anak-anak yang lahir di Inggris. Belum lagi kalau kita ya melihat dari sisi betapa banyaknya orang yang sampai hari ini memuji, memuja, bahkan mendoakan Kanjeng Nabi itu hampir 2 miliar. Karena kalau tidak salah kan jumlah muslim di dunia hampir 2 miliar. Sekarang kalau para bapak kita hitung, sehari saja itu muazin mereka mengumandangkan 5 kali. Dan di situ pasti disebut nama Rasulullah.
Ketika sampai pada kalimat syahadat kenabian, pasti disebut nama Rasulullah. Jadi seorang muazin saya sehari 5 kali. Belum qomatnya juga sama 5 kali. Dan itu berkumandang setiap hari di seluruh dunia itu. Kumandang azan itu. Jadi nama Nabi Muhammad setiap hari selalu itu dibaca, disebut, dipuji. Belum kemudian kita mengerjakan sholat 5 waktu sehari, dan pasti di dalamnya itu selain membaca syahadat kenabian, juga membaca sholawat pada Rasulullah. Jadi setiap hari paling kurang 5 kali kita membaca syahadat dan juga membaca sholawat, dan itu berapa miliar orang di dunia yang melakukan hal itu. Belum tambah sholat sunnahnya dan sebagainya, belum lagi orang yang sengaja bersolawat. Maka nggak ada satupun orang di dunia, tokoh di dunia, yang namanya begitu dipuja dan dipuji, termasuk dibacakan doa, kecuali nama Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang Allah sudah sebut dalam surat Al-Insyirah. Wa rafa'na laka dzikra. Dan kami tinggikan sebutanmu. Para jamaah, ini tidak ada nabi dan rasul yang mendapatkan kedudukan seperti yang Allah sebut dalam Quran surat Al-Insyirah. Wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan sebutanmu. Apa yang dimaksud itu? Bahwasanya setiap kali setelah disebut nama Allah, maka lalu disandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kita baca syahadat la ilaha illallah disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Itu dalam Al-Quran pun banyak seperti itu. Ini yang disebut dengan wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutanmu ya Muhammad, termasuk Allah sampai bersolawat untuk beliau. Para hadirin jamaah, ketika Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu, Allah tidak sholat. Allah menyuruh kita saum Ramadan, Allah tidak saum. Allah menyuruh kita haji, Allah nggak mengerjakan haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat untuk Rasulullah, Allah bersolawat juga di situ. Itu kan bunyi ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah sampaikan sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi, melimpahkan keselamatan, melimpahkan kebaikan untuk Nabi. Baru kemudian Allah sampaikan perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan keselamatan untuk beliau. Allah bersolawat di sana. Jadi memang ini betul-betul kemuliaan yang dilimpahkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin jamaah yang Allah muliakan, makanya kita ini pantas bersyukur dengan diutusnya Kanjeng Nabi. Pantas bergembira dan berbahagia. Ini juga yang menjadi dalil sebahagian ulama yang mereka menyatakan boleh bahwa kaum muslimin itu lalu melakukan peringatan Maulid Nabi. Karena apa? Tasyakur binikmah. Jadi sebagai sebuah tasyakur binikmah, rasa sukacita, rasa gembira dengan telah diutusnya Nabi SAW. Memang ada sebagian juga yang kemudian melarang dengan alasan tidak ada contohnya dari baginda Rasul. Tapi yang kemudian mengatakan boleh pun ada argumentasinya. Kenapa? Sebagai tanda syukur binikmah. Sementara Allah perintahkan terhadap nikmat ini, apa kata Allah? Wa amma binikmati rabbika fahadis. Maka terhadap nikmat Tuhanmu fahadis, munculkan. Itulah sebabnya terutama di tanah air ya Pak ya, kita nih kaum muslimin suka melakukan kemudian ya peringatan Maulid Nabi SAW. Ya diisi dengan tausiah dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Ya kalau ada khilafiyah itu perkara yang wajar di tengah para ulama. Karena memang perintahnya pun bukan perintah yang memang itu mutlak, sehingga ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Dan kita tidak usah kemudian meributkan masalah itu. Karena apa? Yang paling penting adalah yang paling pokok. Apa itu? Yaitu ada tadi. Kita mengimani kenabian Muhammad SAW, lalu bersyukur dengan telah diutusnya beliau ke permukaan bumi. Karena tanpa diutusnya beliau, sangat mungkin dunia ini masih berada dalam kondisi jahiliyah. Maka wajar dan memang bukan lagi wajar, seharusnya kita
senantiasa mensyukuri dan juga kita bergembira, bertahniah dengan Allah telah mengutus seorang manusia yang sangat luar biasa. Seperti itu. Para hadirin jamaah yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga disebut oleh para ulama, disepakati sebagai asyraful anbiya'i wal mursalin. Jadi utusan Allah yang asyraf, yang paling mulia. Disebutkan demikian karena memang Allah memberikan banyak fadilah, banyak keutamaan-keutamaan yang Allah tidak berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan kita juga perhatikan bahwa di antara para Nabi Rasul itu ada 5 yang Allah berikan juga fadilah, yang disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di antara ulul azmi ini, Allah pun meninggikan lagi derajat Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya tadi, Allah sampaikan, warfa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutan untukmu ya Muhammad. Rasulullah SAW juga diberikan mujizatnya adalah yang merupakan kitab sucinya. Nabi lain tidak. Nabi Daud diberikan kitab Zabur, itu bukan mujizat. Nabi Isa diberikan kitab Injil, itu bukan mujizat. Nabi Musa diberikan Taurat, itu bukan mujizat. Tapi khusus Nabi kita Muhammad SAW, selain mujizat yang lain-lain, seperti Isra Mi'raj, membelah bulan, dan sebagainya, Allah pun memberikan mujizat yang oleh para ulama disebutkan sebagai yang paling besar mujizat Kanjeng Rasul adalah Al-Quran. Yang sampai hari ini, bahkan nanti sampai akhir zaman, umat manusia masih bisa melihat dan masih bisa membuktikan bahwa Al-Quran memang mukjizat yang diberikan kepada beliau. Maka ini salah satu yang para ulama kemudian katakan bahwa Rasul itu disebut sebagai asraful anbiya'i wal mursalin. Nabi dan utusan Allah yang paling mulia di antara nabi-nabi dan Rasul yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang berikutnya Allah juga perintahkan kita untuk memiliki dan memunculkan rasa mahabbah. Rasa cinta itu Bapak, jamaah, itu perkara yang fitrah pada manusia. Kita sayang pada keluarga, itu fitrah itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Zuina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal bani. Dihiaskan pada manusia hubus syahawat, cinta dan ketertarikan kepada istri dan juga kepada anak-anak. Itu fitrah. Tapi kalau mahabbah kepada Rasul, ini selain fitrah, juga hukumnya adalah fardu. Hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah, bukan anjuran, juga bukan pilihan. Tapi mencintai Nabi itu hukumnya adalah fardu. Artinya siapa yang tidak mencintai Rasul, walaupun dia sudah membaca 2 kalimat syahadat, ini cacat imannya. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, itu Allah sampaikan, Kul inkana aba'ukum, wa abna'ukum, ya, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum, wa amwaluk taraftumuha, wa tijaratun tasyawna kasadaha, wa masakinu tardawnaha, ahabba ilaikum minallahi war rasuli, wa jihadin fisabilihi, fatarabbasu hatta yati Allah bi amri, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Surat At-Taubah ayat 24. Ini ayat ini para bapak sekalian, ini menunjukkan bahwa mencintai Allah, Rasul, dan berjihad itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Allah katakan, kul, katakan hai orang-orang beriman, in kana aba'ukum, jika seandainya bapak-bapakmu, orang tuamu begitu. Kemudian wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu. Kalau laki-laki berarti istri, kalau perempuan berarti suami begitu. Ya. Lalu kemudian wa ashiratukum, ya, dan juga keluarga kalian, wa amwaluk taraftumuha, dan juga harta yang sudah dikumpul-kumpulkan itu. Lalu wa tijaratun tasyawna kasadaha, bisnis perdagangan yang kamu takut rugi, takut bangkrut, wa masakinu tardonaha, dan tempat tinggal yang kamu sudah sangat nyaman, sudah ridho di sana,
Apa kata Allah? Kemudian ini ahabba ilaikum, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasul, dibandingkan berjihad di jalannya. Fattarabbasu. Ini Allah berikan kemudian satu ancaman. Fattarabbasu kata Allah. Tunggu saja, tunggu. Hatta yati Allah bi amri, sampai Allah datangkan urusannya. Yang dimaksud dengan Allah datangkan urusannya itu para mufassir menyebutkan kalau ada seorang muslim ngaku dia sudah bersyahadat, tapi kemudian Allah dan Rasul dan jihad itu disimpan di bawah cinta pada yang lain, maka Allah akan datangkan apa? Bala wal waba. Allah datangkan bencana. Allah datangkan azab pada kaum seperti itu. Kalau mereka mengaku beriman tapi cinta pada Allah, cinta pada Rasul dan jihad itu disimpan di bawah. Dia lebih cinta orang tuanya misalnya. Lebih cinta anaknya, cinta pasangannya, cinta hartanya, cinta juga bisnisnya, dan cinta juga tempat tinggalnya dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Allah katakan, tunggu aja, tunggu sampai kami datangkan nanti urusan kami, yaitu bala wal waba alias azab. Dan di ujung ayat Allah beri peringatan lagi, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang yang fasik. Artinya kalau ada orang yang dia tidak mencintai Rasul, Pak, disebutnya orang fasik. Maka dengan begitu hukumnya mencintai Rasul adalah fardu, hukumnya wajib. Bahkan bukan cuma sekadar fardu, tapi harus diletakkan di paling atas bersama dengan cinta pada Allah dan cinta dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kalau kita baca dalam syirah itu sahabat Nabi kalau mereka ingin menunjukkan ya pembelaannya kepada Nabi, Pak, itu mereka bersumpah. Dan sumpahnya sering begini, demi nyawa bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Itu sering begitu. Ya Rasulullah, demi nyawa bapak dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Jadi ini menunjukkan betapa sahabat itu sampai rela mengorbankan orang tuanya. Asalkan Nabi itu kemudian baik. Nabi itu selamat. Ada seorang perempuan, dia kemudian berangkatkan suaminya, kemudian anaknya, dan saudara laki-lakinya itu untuk berjihad bersama Nabi. Begitu kemudian perang itu jihad selesai, pulanglah pasukan kaum muslimin ke Madinah. Lalu dia bertanya, perempuan ini nunggu, dia cegat di gerbang Madinah. Dia tanya pada pasukan yang pulang, gimana nasib suamiku, anakku, anak-anakku, saudaraku. Kata yang pulang, hum syuhada, mereka mati syahid. Terus dia tanya lagi, bagaimana keadaan Nabi? Dijawab, selamat. Lalu kata perempuan ini, semua musibah kecil selama Nabi itu masih selamat. Sampai dia mengatakan begitu, Pak. Menunjukkan apa? Ini takde mahabbah, memang harus seperti itu pada Nabi. Jadi bukan lebay, memang ini perintahnya begitu. Ya. Kan ada orang yang betul-betul cinta sama orang tua sampai lupa sama istri, kan begitu ada. Sampai sama istri itu sering pakai trok, kata orang Sunda. Sering ribut gara-gara terlalu manut sama ibunya. Ada yang begitu. Ada juga sebaliknya. Terlalu cinta sama istrinya sampai-sampai pakai trok sama ibunya. Ada juga begitu. Kamu semenjak nikah jarang nengok mama itu kan. Mama sakit nggak ditengok itu kan. Ini gara-gara istri. Ya begitu ada. Ada juga yang cinta pada anak ya. Sampai lupa pada suami, lupa pada istri. Ada juga begitu. Atau yang cinta pada harta, lebih banyak lagi. Sampai kemudian lupa sama keluarga, lupa sama macam-macam begitu kan. Ada yang begitu. Nah, ini makanya Allah ingatkan bahwa mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi, para hadirin sekalian, itu harus melebihi segalanya. Nah, ini bukan lebay. Memang begitu perintahnya. Dan itulah bukti keimanan kita kepada Kanjeng Rasul. Nah, cuma kan masalahnya kemudian gimana kita bisa cinta kalau kita kemudian tidak kenal, tidak tahu tentang pribadi dan juga tidak mengenal dan tidak tahu keutamaan baginda Rasul. Para bapak jamaah,
Coba kalau mau dihitung, Pak, itu berapa ratus ribu, bahkan mungkin ya jutaan kitab itu yang ditulis oleh para ulama yang berisi tentang Nabi. Dari mulai sirahnya, Pak. Sirah itu kehidupan Nabi sebelum dilahirkan sampai beliau wafat. Itu udah berapa ratus atau ribu jilid itu dibuat itu oleh para ulama. Ada Sirah Ibnu Hisham, ya. Kemudian juga ada Tarikh At-Tabari. Sebelumnya ada Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian sirah yang kontemporer. Itu banyak itu. Kemudian juga kumpulan hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan Nabi. Misalkan Imam Tirmizi membuat kitab Syama'ilul Muhammadiyah, keutamaan kesempurnaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Atau juga buku-buku kecil tentang tuntunan rumah tangga menurut Nabi. Misal, di rumah saya ada buku berjudul 10 hari bersama Nabi. Ada juga buku di rumah saya itu ya peristiwa-peristiwa penting bersama Nabi. Itu ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Buku dibuat oleh para ulama yang berisi tentang Nabi Muhammad SAW. Dan Pak, itu para ulama setiap kali mereka akan menuliskan kitab yang berisi tentang Kanjeng Nabi, itu tidak sedikit di antara mereka itu yang mau nulis saja itu dengan berat sekali. Dengan berat, bahkan sampai tidak sedikit yang bercucuran air mata. Karena saking mahabbahnya kepada Kanjeng Nabi. Ada satu kitab yang ditulis Dr. Ahmad Muhammad Al-Khufi, judulnya itu Min Akhlaqin Nabi, itu sudah banyak terjemahan di Indonesia itu. Ya. Itu di muqaddimahnya, di pengantarnya itu dia tuliskan syair begini, ya. Duhai Nabi, bagaimana bisa sebutir pasir melukiskan gunung? Bagaimana bisa secercah, seberkas cahaya melukiskan matahari? Bagaimana bisa setetes air melukiskan lautan? Jadi beliau ini, Dr. Ahmad Muhammad Khufi ini menggambarkan sebetulnya nggak sanggup beliau itu untuk kemudian melukiskan akhlak Nabi, itu nggak sanggup. Tapi karena rasa mahabbah dan juga dorongan ingin menularkan ilmu kepada kaum muslimin, dia tulis buku itu. Walaupun dia dengan mukadimah itu menyatakan nggak sanggup sebetulnya. Karena jangankan beliau, Pak, para sahabat saja itu kalau ditanya tentang akhlak Nabi nggak bisa cerita itu mereka. Bukan karena nggak ada akhlaknya, bukan. Tapi karena mau cerita bagian mana ini? Karena semuanya itu adalah luar biasa. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ini ada orang Yahudi, ini dalam kitab tafsir diceritakan itu. Ada orang Yahudi bertanya kepada beliau, pada Khalifah Umar, yang dia penasaran, ya Umar, coba sifatkan seperti apa Nabi utusan kalian itu. Dia pengen tahu, tolong sifatkan seperti apa. Umar nggak bisa jawab, Pak. Kalau Umar itu kan orang yang disebut Nabi adalah sahabat yang paling cerdas tuh Umar bin Khattab. Ya, setelah Ali itu Umar bin Khattab. Sampai-sampai kata Nabi SAW dalam hadis sahih, seandainya ada lagi Nabi setelah aku diutus, orangnya pasti Umar. Karena memang orangnya cerdas luar biasa setelah Ali bin Abi Thalib. Tapi nggak bisa jawab, Pak, itu Umar. Kata Umar, coba tanya pada Bilal. Karena Bilal adalah muazin Nabi. Datanglah orang Yahudi ini kepada Bilal dengan pertanyaan sama. Dan jawabannya sama juga seperti Umar. Nggak bisa jawab Bilal. Kata Bilal, tanyalah pada keluarga Nabi. Begitu. Nemuilah kemudian salah satu keluarga Nabi. Nggak bisa jawab juga. Akhirnya kemudian diminta untuk menemui Ali bin Abi Thalib. Ketika ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, diajukan pertanyaan sama. Lalu Ali balik bertanya, kalau engkau ingin meminta aku melukiskan seperti apa akhlak Nabi, maka coba, tolong engkau sifatkan dulu bagaimana indahnya dunia dan seisinya. Lalu dia katakan, kata orang Yahudi ini, aku nggak bisa, nggak sanggup menceritakan dengan kata-kata bagaimana indahnya alam dunia ini. Lalu Ali menjawab, kalau engkau tidak sanggup menceritakan keindahan dunia dengan seisinya, ya, sementara dunia dan seisinya, kata Allah, qul mata'ud dunya qalil, kata Allah. Katakanlah, sesungguhnya nikmat dunia itu kecil. Sementara engkau minta aku, kata Ali, melukiskan akhlak Nabi, sedangkan Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau, ya Muhammad,
punya akhlak yang azim, yang agung, yang besar. Sementara kata Allah dunia itu qalil, kecil, akhlak Nabi azim. Jadi kata Ali, bagaimana bisa aku ceritakan kalau begitu? Ini jawaban cerdas dari Ali bin Abi Thalib. Karena menggambarkan susahnya menggambarkan atau menceritakan seperti apa akhlak Nabi. Aisyah saja, Pak, kalau ditanya tentang akhlak Nabi seperti apa, jawabannya singkat, padat, jelas. Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu sifat Nabi, lihat Al-Quran. Itulah sosok akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya Mbah ini hukumnya bukan sunnah, bukan anjuran, bukan pilihan. Saya pilih cinta Nabi ya daripada istri. Itu nggak boleh. Saya lebih milih cinta orang tua daripada Nabi. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Jadi cinta pada Nabi itu fardu. Harus diletakkan segalanya. Artinya seperti sahabat. Apapun mereka siap korbankan, termasuk orang tua, asalkan Nabi kemudian ridho. Begitu. Dan ini kejadian. Ada seorang sahabat di Madinah, orang Ansor, namanya Abdullah. Dia punya bapak. Bapaknya ini adalah tokoh munafik nomor 1 di Madinah. Yaitu adalah Ibnu Ubay bin Salul. Ya. Jadi Ibnu bin Salul ini dulunya itu mau jadi raja di Madinah. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, gagal jadi raja. Sakit hati dia. Dia dendam. Dia ingin lihat nanti gimana perkembangannya. Apakah Muhammad ini terus bertahan, makin kuat pengaruhnya, ataukah nanti akan surut. Kalau surut, saya akan naik jadi raja. Begitu. Ternyata yang terjadi, pengaruh Rasulullah semakin luas, semakin besar. Begitu kan. Akhirnya dia masuk Islam. Tapi pura-pura. Maka disebut sebagai orang munafik. Dan kerjanya itu selalu memprovokasi, menghasut orang-orang, menjelekan Islam, menjelekan Rasul. Ketika jihad pun dijelek-jelekan. Termasuk salah satu korban fitnah dari dia adalah Aisyah radhiyallahu anha. Yang terkena fitnah hadisul ifki. Cerita bohong bahwa Aisyah, nauzubillah, itu dituduh berselingkuh dengan seorang sahabat. Itu guncang itu, pernah Madinah. Nah ini dia punya anak, namanya Abdullah. Nah Abdullah ini Pak, dia sahabat Nabi. Orang mukmin sahabatnya. Dia tahu bapaknya begitu. Ya. Dan dia tahu Nabi juga sebenarnya tahu bapaknya begitu. Cuma Nabi nggak pernah mengambil tindakan. Mengapa? Karena nggak ada bukti. Hanya katanya. Atau Jibril menyampaikan kepada beliau. Tapi di depan langsung, itu Nabi nggak pernah lihat. Tapi sahabat juga tahu. Makanya kata Umar bin Khattab pernah bilang, ya Rasulullah, utus aku untuk membunuh Ubay bin Salul, Ibnu Ubay bin Salul. Nah ini terdengar ucapan Umar ini oleh anaknya yang bernama Abdullah, yang merupakan sahabat Nabi. Dia mendengar Umar bilang begitu, kemudian dia datangi Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau ingin mengutus orang untuk membunuh ayahku, maka akulah orang yang harus engkau utus. Bayangkan Pak. Alasannya 2. 1, menunaikan perintah Nabi. Yang kedua, dia tidak ingin ada orang lain membunuh bapaknya. Karena khawatir dendam nanti sama pelakunya itu. Jadi daripada dendam, mendingan ya Rasul, utus aku saja membunuh bapakku. Tapi itu nggak dilakukan Nabi SAW. Nah para jamaah, maka yang berikutnya, setelah cinta itu kan pasti menuntut yang namanya sifat dan sikap jangan menyakiti orang yang dicintai. Kan begitu. Ya. Kalau kita cinta pada istri, kan nggak akan menyakiti istri. Misalkan ada orang itu kan sampai istrinya babak belur, bonyok, biru-biru. Ditanya sama polisi, Anda menyakiti istri Anda? Enggak Pak, saya cinta. Tapi istrinya babak belur. Kan nggak mungkin, begitu kan. Nah ini juga sama. Bahwa kita ini cinta kepada Nabi SAW, ya, itu jangan sampai kemudian muncul ucapan sifat dan sikap yang malah menyakiti Rasulullah. Ini juga diingatkan, diperingatkan oleh Allah Ta'ala dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman, walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Allah sampaikan mereka yang menyakiti Rasulullah, untuk mereka azab yang pedih. Nah menyakiti ini Pak, ya, jangankan menyakiti, nauzubillah, menyakiti fisik Nabi. Ini ada ayat
ya itu yang mengingatkan para sahabat kalau bicara di depan Nabi jangan menaikkan suara, jangan meninggikan suara, jangan mengeraskan suara mengalahkan suara Nabi. Apa balasannya kata Allah? Fahabitat a'maluhum. Nanti Allah hapuskan, terhapus amal mereka dan mereka tidak sadar bahwa mereka sudah melakukan satu tindakan yang itu sudah merusak kehormatan Nabi. Jadi bicara depan Nabi saja itu Allah peringatkan ada adab-adabnya. Apa diantaranya? Jangan mengeraskan, meninggikan suara, mengalahkan suara Nabi. Itu sampai dosa besar itu maksudnya. Maka sampai sekarang pun kalau kita ziarah ke makam Nabi di Masjid Nabawi itu kalau kita mengucapkan salam nggak boleh dengan teriak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Haram itu. Kita baca perlahan. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Jangan begitu di antara. Kita melambaikan tangan, kita doa, gitu kan dengan seperti itu. Oh itu nggak sedikit Pak, yang air mata bercucuran di sana. Ya, itu nggak sedikit. Tapi adabnya begitu. Nggak boleh sama dengan suara yang keras. Itu termasuk menyakiti Rasul. Termasuk juga apa adalah ya menghina Nabi. Nauzubillah. Ini Imam Qadi Iyad dalam kitabnya itu menyebutkan bahwa jangankan menghina fisik Nabi atau menghina perbuatan Nabi, menyebut baju Nabi dengan ucapan yang buruk saja itu termasuk menghina Nabi. Misalnya nauzubillah ya. Tuh dulu ada orang yang pernah bilang gitu kan, "Oh, Kanjeng Rasul itu waktu kecil itu umbelnya belepotan." Itu ada yang begitu. Itu haram, itu enggak boleh. Itu haram. Gitu kok. Tapi itu fakta, tapi nggak boleh disebutkan begitu. Karena itu termasuk kategori ulama sepakat, yang antaranya tulisan Qadi Iyad, dia mengatakan ini termasuk istihza namanya. Termasuk menghina, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan fisiknya. Kalau kata Imam Qadi Iyad itu disebutkan ada orang yang mencela bajunya Rasul gitu kan. Misalkan nauzubillah, ini bajunya kok kumuh ya. Itu termasuk kategori istihza. Termasuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya haram. Nah, yang termasuk juga ya yang dijelaskan nanti oleh Nabi, Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, siapa yang telah membuat engkau marah, ya Rasulullah?" Ya. Semoga Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi Aisyah ini bertanya, siapa sih orang yang bisa membuat Nabi marah itu dan sampai didoakan oleh Aisyah supaya masuk neraka? Nabi menjawab, menerangkan siapa orang yang itu terkategori membuat beliau marah atau merasa tersakiti. Nabi jawab, awama sya'arti anni amartu nasa bi amrin fa idza hum yataraddadu. Wahai Aisyah, apa pandangan kalau aku memerintahkan sesuatu pada orang-orang tapi kemudian mereka yataraddadu, mereka malah meragukan perintahku. Nah, ini membuat Nabi marah. Artinya kita sebagai muslim, kalau Allah dan Rasul sudah memberikan satu perintah, memberikan satu larangan, maka prinsipnya sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Jangan meragukan perintah dan larangan Nabi SAW. Oh, apa betul ya perempuan itu harus pakai kerudung dan jilbab? Itu mungkin karena di Saudi itu, di Arab itu panas. Nah, ini ragukan ini di sini. Apa betul ya kalau orang yang gay, nah tadi kan ketika sholat dibacakan surat tentang Nabi Lut itu, kaum Nabi, kaum Sodom. Masa kaum gay dihukum mati? Itu kan kejam itu, tidak berperi kemanusiaan. Padahal dia tahu Nabi memerintahkan itu. Ini berarti meragukan ini, meragukan perintah Nabi. Oh, masa iya yang namanya laki-laki boleh berpoligami? Nah, ini meragukan juga. Dan sebagainya. Nah, jadi kalau sampai ada orang yang meragukan perintah Nabi, Nabi katakan, inilah orang yang telah menyakiti aku. Yang telah membuat aku ini marah. Membuat aku tersakiti, tersinggung, dan sebagainya. Maka mahabbah ini para hadirin sekalian, harus kemudian dibarengi dengan sikap dan sifat, yaitu tidak menyakiti Nabi SAW. Di antaranya apa? Adalah kita senantiasa taat, mendengar, dan melaksanakan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Dari awal sampai akhir, semuanya yang Nabi bawa itu
maka kita terima ya dengan tanpa reserve, dengan tanpa penolakan, tanpa kemudian juga meragukan dan sebagainya. Ya memang ada yang itu merupakan urafnya orang Arab ya. Misalnya Nabi itu Pak, seumur hidupnya setahu saya itu nggak pernah makan combro gitu ya. Gitu. Nah, sana nggak ada combro, bukan berarti kemudian, oh kalau kita makan combro nih nggak nyunah. Bukan itu. Ya. Atau Nabi itu seumur hidupnya Pak, belum pernah minum wedang wuwuh, tahu saya. Atau wedang jahe, ya. Ambil peletok gitu kan, belum pernah. Ya. Ini nggak berarti haram, karena memang ulama tuh membagi, ada perbuatan Nabi itu yang sebutnya jibiliyah. Itu perbuatan Nabi ini memang itu manusia sifatnya. Yang itu sesuai dengan ya lingkungan Nabi hidup. Yang seperti ini diikuti silahkan, enggak pun enggak masalah. Atau beda dengan lingkungan di mana umat lain hidup. Kita kerjakan boleh, enggak dikerjakan pun enggak apa-apa. Karena jibiliyah. Malah ada juga perbuatan Nabi itu yang itu memang khususiat khusus bagi Nabi dan kita malah enggak boleh mengikutinya. Misalnya para bapak ya, yang membuka cabang ini ya, ini saya peringatkan ya. Nabi itu 9 Pak, itu kan istri beliau. Tapi kalau orang beriman laki-laki slotnya cuma 4 maksimal. Itu pun kalau mampu Pak ya. Kalau nggak mampu jangan ya. Apalagi sambil bohong sama istri, disembunyikan istri muda. Saya berikan tausiah, sepandai-pandai menyimpan istri muda pasti bakal tua juga Pak. Makanya jangan bohong gitu. Kan harus ma'ruf begitu kan. Begitu. Nah, ini memang untuk Nabi khusus begitu. Tapi kalau yang lain, itu berlaku untuk kita. Nabi kalau makan, mencontohkan dengan tangan kanan, kita ikuti. Nabi kalau makan itu sunnahnya, Pak, kalau panas tuh nggak ditiup, makruh itu. Kita biasa, tapi kalau dikipas boleh, ditiup itu makruh. Nabi kalau makan tuh dari pinggir dulu, Pak. Ya, nggak langsung dari tengah, dari pinggir dulu. Nabi juga itu kalau makan tuh ketika lapar berhenti sebelum kenyang begitu. Jangan sampai kita makan sudah kenyang berhenti ya karena sudah puas itu. Nah, itu jangan begitu. Dan masih banyak lagi. Dan yang kita harus ingat para bapak sekalian, Nabi itu bukan seperti paus yang kemarin datang. Ya, kalau paus itu Pak tokoh spiritual, hanya membawa ajaran yang sifatnya spiritual saja. Rohani saja. Tapi kalau Nabi SAW itu beliau pemimpin spiritual juga pemimpin dunia. Beliau mencontohkan dalam ibadah seperti apa sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Kalau baca Quran itu panjang sampai menangis begitu ya. Nah, tapi di dalam kemudian muamalah Nabi contohkan bagaimana muamalah jual beli yang halal. Bagaimana juga hutang piutang itu yang juga baik sesuai syariat. Juga bagaimana mencontohkan yang namanya prinsip-prinsip di dalam perburuhan. Dan kata Nabi, utul ajiro ujrohu qabla ayajifa urokuhu. Bayar upah buruh sebelum kering keringatnya. Ini kiasan kalau sudah beres kerja buruh itu bayar. Jangan ditahan, ya di-delay bayar gajinya itu. Nuntut kerjanya cepat, tapi bayarnya gajinya delay. Nah, itu jangan. Ini jadi itu kiasan, bayar upah buruh sebelum kering keringatnya. Yang repot kalau kerjanya di ruang AC, nggak keringetan tuh Pak. Nanti nggak gaji-gajian nanti Bang. Ini kiasan aja begitu. Nabi juga mencontohkan bahwa beliau itu pemimpin negara. Beliau memimpin negara, mengangkat Abu Bakar dan Umar sebagai waziroya. Sebagai apa tuh wazir Pak? Sebagai penasehat beliau di dalam kenegaraan. Kata Nabi SAW bahwa kepercayaanku di langit ada 2. Jibril dan Mikail. Sementara kepercayaanku di dunia itu ada 2, Abu Bakar dengan Umar. Makanya Nabi itu sering bermusyawarah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan juga beberapa sahabat lain. Tapi yang paling sering diajak musyawarah Abu Bakar dengan Umar. Jadi beliau juga punya staf itu. Punya 2 orang sahabat yang menjadi teman untuk bermusyawarah. Nabi juga mengangkat gubernur, mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai gubernur. Mengangkat juga sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib sebagai hakim untuk di daerah Yaman. Nabi juga mengutus sahabat Nabi sebagai petugas pemungut yaitu zakat. Nabi juga mengutus sahabat yang lain sebagai pencatat surat-surat kenegaraan. Ini adalah pemimpin negara, bukan sekadar pemimpin spiritual kayak paus.
Nah, ini hari ini persoalannya adalah umat muslim itu hanya melihat Nabi sebagai pemimpin spiritual saja, pemimpin moral saja. Tidak mau mengikuti bidang keduniawian yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu adalah sosok yang juga pemimpin spiritual, juga memimpin kehidupan duniawi. Beliau memimpin negara, bahkan juga berperang, membuat perjanjian dengan negara-negara lain. Contohnya perjanjian Hudaybiyah. Para bapak jamaah kalau umroh, mikotnya itu nanti dari apa namanya, maka juga bisa itu ada beberapa mikot diantaranya di Hudaybiyah itu tempat perjanjian. Nabi SAW pada waktu itu masih di Madinah tapi Nabi datang ke Mekah untuk umroh tapi ditahan oleh orang-orang Quraisy, dibuat kemudian Sulhul Hudaybiyah, dibuat perjanjian antar negeri Madinah dan negara Mekah tentang berbagai macam hal diantaranya tentang umroh. Ini Nabi juga membuat perjanjian antar negara, diantaranya yang sangat terkenal itu perjanjian Hudaybiyah seperti itu dan sebagainya. Jadi kita harus mengikuti dan mencintai Nabi ini bukan hanya dalam sisi spiritualnya saja, tapi bagaimana Nabi itu kemudian memimpin masyarakat, memimpin negara, mengatur keuangan, memimpin peperangan dan sebagainya. Dan itu hukumnya adalah fardu. Bukan pilihan, tapi adalah fardu. Itulah yang dimaksud dengan ittiba, mengikuti tuntunan Nabi. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Rasul maksudnya itu. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Imam Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini menjadi penentu bahwa kalau ada orang mengaku dia cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti ya metode sistem risalah yang dibawa oleh Muhammad, fahuwa kazib, maka ungkapan cintanya itu dusta, liar. Kalau dia ngaku cinta Allah tapi nggak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka ayat ini Pak, ini penting untuk kita pahami bahwa kita harusnya hidup itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bukan cuma dalam masalah ibadah. Bukan cuma sekedar masuk kamar mandi, kaki kiri baca doa. Itu kita ikuti. Kalau makan, doanya apa. Kalau mendatangi istri, doanya apa. Itu kita wajib kita ikuti. Tapi dalam masalah muamalah, kehidupan ekonomi, bagaimana kita harusnya mengikuti kebijakan-kebijakan yang dicontohkan Rasul. Dalam kebijakan militer misalnya, kita ikuti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dalam kebijakan juga pemerintahan, kita ikuti yang dicontohkan Nabi SAW. Makanya para ulama itu membuat kitab-kitab yang berisi tentang tuntunan hidup bernegara. Ada Ahkamus Sultaniyah misalnya, karangan Imam Al-Mawardi. Itu berisi tentang bagaimana Islam menata mengatur tentang sultan, kekuasaan. Apa dasarnya? Quran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sayangnya kita hari ini ya seringkali memandang Nabi cuman sebagai sosok spiritual saja. Ibadahnya kita ikuti, akhlaknya kita ikuti, tapi dalam bidang yang lain masih kemudian nauzubillah, jangan sampai ada keraguan-raguan. Harus yakin, ini pun wajib kita ikuti. Karena kalau enggak, ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mereka membuat Nabi tersakiti. Padahal Kanjeng Nabi Pak, gimana kurang baik. Yang terakhir dari saya, Nabi itu menjanjikan umatnya akan masuk surga semua. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Kata Nabi, setiap umatku, semua umatku akan masuk surga. Nabi sudah berjanji begitu. Tapi di ujungnya Nabi katakan, ilaman abah, kecuali orang yang menolak. Nah, ini kan heran. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang masuk surga dan siapa yang menolak masuk surga? Jadi ada orang yang sebetulnya sudah dijanjikan Nabi ke surga, dia malah menolak masuk surga. Nabi jelaskan, man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku, dia masuk surga. Tapi waman asoni, siapa yang membangkang dariku, menolak aku, ya, mengingkari aku, faqad aba, dialah orang yang menolak masuk ke dalam surga. Nah, Bapak-bapak, jadi kalau kita ini ingin termasuk golongan yang disebut Nabi di awal,
masuk surga, ya taat pada Nabi sepenuhnya. Jangan dipilih dan dipilih, jangan aba, jangan kemudian membangkang, membantah apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan faedah untuk kita semua, sebagai saya pribadi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan. Ini mungkin yang disampaikan, kecuali kalau ada dari para jamaah yang mau didiskusikan, ditanyakan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya berat ini dari Ustaz Harisun ya. Insyaallah ya. Yang pertama, memang saya pernah sepintas tapi ya membaca tentang riwayat-riwayat yang mengabarkan bahwa ketika orang membaca sholawat, maka kemudian ruh kanjeng Nabi ini turun hadir ya pada orang-orang yang membaca sholawat, gitu ya. Sehingga kemudian di kita kan ada tradisi kalau ratiban ya, itu ada nanti satu bagian bacaan itu berdiri, itu kan seperti itu kan. Nah, tapi saya memang belum menelusuri Ustaz ininya, sanadnya, jalurnya itu seperti apakah memang sahih ataukah dhaif ataukah hasan begitu ya. Karena kan hadis itu dia ada derajat-derajat periwayatannya. Ya, kalau sahih jelas wajib diterima begitu ya. Nah, kalau hasan juga terima. Nah, kalau dhaif ini memang ulama itu ada perbedaan pandangan tentang hadis yang dhaif. Imam Al-Ghazali juga Imam An-Nawawi ya, kalau kita lihat dari mazhab Syafi'i, mereka berdua berpendapat hadis yang dhaif itu masih bisa diterima untuk fadilah amal. Gitu ya. Ini menurut pendapat mereka berdua. Ini juga memang Pak, ini di kalangan ulama itu khilafiyah. Termasuk menentukan hadis yang sahih, dhaif, hasan. Ulama itu beda-beda, Pak. Jadi kita nggak bisa kemudian langsung mengklaim, oh ini disahihkan oleh ulama anu, oh ini pasti sahih nih. Belum tentu itu. Ya kita sebagai orang awam ya kita ya percaya begitu kan ya, karena saya pribadi kan juga tidak punya keilmuan di dalam mustalahul hadis atau ulumul hadis begitu ya. Tapi artinya jangan kemudian atau juga misal begini, didhaifkan oleh ulama anu misalkan begitu ya. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kita terima, tapi nggak kemudian menghakimi ketika ada orang yang berpendapat dengan hadis yang menurut seorang ulama dhaif, wah Anda ini berarti mengamalkan hadis dhaif ini. Oh ini gini. Nggak begitu. Karena bisa jadi ulama yang mereka ikuti itu mensahihkan hadis tersebut atau menyatakan bahwa hadis dhaif itu masih bisa dipakai untuk keperluan fadilah amal. Di antaranya tadi Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali yang menyatakan demikian. Memang itu loh Pak ya, di dalam memahami agama, terutama ilmu hadis itu butuh namanya ulumul hadis, ilmu-ilmu tentang hadis itu. Jadi artinya jangan sampai di dalam pembahasan yang di situ memang sangat mungkin ladang perbedaan pendapat, akhirnya kemudian jadi silang sengketa di sana. Ya kita harus kemudian mengambil sikap seperti yang dicontohkan ulama. Kata ulama gini, ra'yukum khata walakin yahtamilus shawab. Ra'yuna shawab walakin yahtamilul khata. Kata ulama begini, kalau mereka lihat beda pendapat, kata ulama, pendapat Anda itu salah. Tapi ada kemungkinan benar begitu. Pendapat kami ini benar, tapi ada kemungkinan salah. Itu sikap ulama itu. Kalau menghadapi perbedaan pendapat, terutama tadi memahami hadis dan mengambil hukum dari hadis. Karena hadis itu nggak seperti Quran. Kalau Quran itu nggak boleh tolak itu, ya. Mau qiraahnya dari manapun, itu yang penting Quran, itu harus diterima itu. Jangan kemudian ditolak karena Quran itu sudah kata ulama sebutannya qat'i, sudah pasti mutlak itu betul datang dari Allah. Karena dengan jalan periwayatan yang sangat banyak sekali itu. Tapi kalau hadis memang ini ada jalur-jalur yang bisa jadi seorang ulama yang meriwayatkan hadis namanya rawi dilemahkan atau ditolak oleh ulama yang lain. Tapi diterima oleh ulama yang lainnya lagi. Sangat mungkin seperti itu. Jadi kembali tentang hadis pertanyaan tadi, hadis itu pernah saya baca memang. Tapi saya karena bukan ahli hadis, saya nggak bisa menelusuri memang jalur periwayatannya itu. Nah tentang salam ketika tahiyat itu assalamualaikum itu kan
ayuhan nabi wa seperti itu ya. Nah, itu memang perintah dari Allah dan juga disampaikan oleh Nabi bahwa itulah bacaan-bacaan di dalam sholat begitu. Jadi nggak kemudian ini kayaknya salah nih bacanya. Kok assalamu alaika begitu kan? Ini nggak mungkin kan sudah meninggal nabinya. Lagi pula kan harusnya bukankah harusnya kan assalamu alaih gitu kan alaihi begitu kan. Enggak begitu karena memang itulah bacaan yang dicontohkan oleh Nabi ketika mengajarkan umat ini mengerjakan ibadah sholat. Jadi bacaan sholat itu para bapak sekalian itu memang dicontohkan oleh Rasul dan Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana menyaksikan aku sholat. Nah itu pun ternyata masih ada khilafiyah di kalangan ulama tentang tata cara sholat. Ya, misalnya, ya mohon maaf ya, ada yang ketika tasyahud jarinya digerak-gerakkan gitu, ada yang enggak. Itu memang khilafiyah di kalangan ulama tentang memahami hadis menggerakkan telunjuk pada waktu tasyahud. Jadi memahami itunya ulama beda pendapat. Atau membaca basmalah ketika suratul Fatihah itu. Kan kalau kita ke tanah suci, misalnya kan nggak kedengaran baca basmalahnya itu, karena disirkan begitu. Ini sampai ada jamaah waktu saya umroh itu Pak ya, dia bilang saya mah kalau sholat di sini waktu umroh kita ya, kalau sholat di sini saya ulang lagi sholatnya Pak. Gitu. Loh kenapa? Karena baca Bismillahnya nggak kedengeran begitu kan? Kan Bismillah wajib. Saya bilang itu juga dibaca sama imamnya Pak, cuman memang bacanya itu disirkan. Tidak dijaharkan, nggak dikeraskan. Sampai ngulang lagi Pak dia. Ya misalnya kita sholat jamaah nih, sholat subuh di Masjidil Haram atau Nabawi gitu ya. Dia makmum. Tapi begitu beres sholatnya, dia sholat subuh lagi. Pak, itu nggak usah begitu. Beliau juga baca imam itu, cuman memang nggak dijaharkan, nggak dikeraskan. Nah itu memang Masya Allah, pentingnya kita, ya maksud saya, penting sama-sama kita ngaji itu, agar tahu, oh ini memang yang kategori hilafiyah seperti itu. Nah, janganlah kita kemudian umat ini dengan segala keterbatasan ilmu atau punya ilmu tapi kemudian terlalu fanatik pada ulama yang dia ikuti. Akhirnya kemudian menolak, bahkan kemudian menyerang ulama yang jangan sampai. Bahwa setiap ulama itu punya pandangan yang memungkinkan beda pendapat, itu satu hal memang sunnatullah terjadi. Terutama dalam salah satunya memahami derajat hadis itu. Ya. Itu memang beda-beda pendapat di kalangan ulama. Itu kalau nonton di YouTube itu liar Pak. Oh ternyata doa kafaratul majelis itu doif begitu kan. Oh ternyata doa ini doif gitu kan. Ya mungkin menurut ulama tertentu yang mentahkik menelitinya dalam penelitian dia doif. Tapi bisa jadi dalam penelitian ulama lain itu sahih. Karena dalam melihat seorang periwayat saja, itu ulama berbeda-beda. Ya memang yang paling ketat itu Imam Bukhari, paling ketat Imam Bukhari. Tapi bukan berarti Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Nasai, kita tolak semua hadisnya itu. Enggak demikian. Karena mereka juga sudah bekerja keras menggunakan keilmuan yang mereka miliki. Dan insya Allah, kalau ulama mereka menggunakan ilmu di dalam menggali hukum agama ini, tetap dapat pahala. Kan kata Nabi, "Idza hakama al-hakimu fa asaba falahu ajroni." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang hakim, seorang qadhi, dia memutuskan perkara dengan dan benar, dia dapat dua pahala. Fa in ataa falahu ajrun. Kalau salah pahalanya satu. Tapi statusnya dia ada seorang hakim, seorang qadhi yang artinya punya kapasitas ilmu yang layak. Nah, kalau kita mah nggak punya begitu seperti itu. Jadi jawabannya ya Allah bisa jadi oleh sebagian ulama itu memang diterima hadis itu dan mungkin oleh ulama lain ditolak. Ya, itu memang khilafiyah di kalangan ulama seperti itu. Jadi buat kita yang memang mengambil pendapat saya mau begini saja, saya kalau muludan mau ada baca gini ya tafadhol, itu memang ada ulama yang berpendapat demikian. Oh saya mau nggak mau sama sekali mulut Nabi, ya silahkan juga. Karena memang ada ulama yang juga membolehkan begitu. Yang penting kalau sholat ya berjamaah begitu ya. Kemudian sama-sama juga namanya baca Quran yang sama. Jangan sampai kemudian masjid disterilkan. Nggak boleh ada yang beda pendapat di sini. Waduh ya nggak bisa itu ya. Nanti ya
sampai kasus Masjid Imam bin Hambal yang terjadi lagi nanti begitu kan. Ya jangan sampai. Masih terbuka. Lalu Istiqlal aja nerima paus begitu kan. Masa kita nggak nerima sama-sama muslim walaupun barangkali beda pendapat begitu kan. Ini prihatin. Kita prihatin itu ya sampai Istiqlal nerima paus gitu kan. Walaupun ada pembacaan Injil sama Quran di sana di pelatarannya ya itu kan. Ya apalagi sama muslim harusnya lebih toleran, lebih terbuka. Begitu. Itu barangkali Ustaz ya, mudah-mudahan bisa membantu. Ya memang para bapak, para asatidz Allah muliakan, pentingnya kita terus ya talabul ilmi. Kita juga pentingnya terus memahami tafaqquh fiddin, mendalami agama agar bisa terbebas dari amal-amal yang keliru dan juga bisa bersikap bijak ketika menghadapi diantaranya khilafah di kalangan ulama. Tapi juga bersikap kritis ketika ada sesuatu yang memang itu melanggar agama. Sekalipun mungkin orang yang melakukannya itu orang yang terhormat, punya kedudukan dan sebagainya seperti itu. Ya, makanya seperti kasus kejadian kemarin ya di Istiqlal itu, ya kalau saya pribadi sangat prihatin lah gitu. Bahwa orang non Muslim boleh masuk dalam gereja masjid ya mohon maaf, itu memang ulama itu memang khilafiyah. Tapi jumhur mengatakan memang boleh. Kalau orang non Muslim masuk ke dalam masjid, kecuali Masjidil Haram dan Nabawi seperti itu. Tapi kalau masjid yang lain, jumhur mayoritas ulama mengatakan boleh. Hanya kan kalau kemudian sudah sampai ada pembacaan Injil, pembacaan Quran berbareng, ini yang nggak usah, nggak ada esensinya. Dan para ulama ketika menjelaskan kebolehan orang non Muslim masuk ke dalam masjid itu mereka mengatakan harus ada masalah untuk agama, masalah untuk umat. Bukan sekedar kemudian menerima begitu saja. Apa diantaranya? Untuk menampakkan syiar-syiar Islam kepada yang bersangkutan. Dan juga menyampaikan dakwah Islam kepada yang bersangkutan. Harusnya begitu. Jadi ketika paus itu datang, mestinya disampaikan juga dalam agama kami ini ya seperti begini. Kami ini mengimani Tuhan kami itu tauhid, satu ahad. Monoteisme, bukan trinitas seperti agama Anda. Harusnya itu disampaikan sebagai dakwah kepada dia, begitu kan? Juga di agama kami ini ya, kami menjaga betul pergaulan terhadap sesama muslim, manusia, dan juga anak-anak. Maka di dalam agama kami itu nggak boleh itu. Namanya LGBT dan pedofili. Kenapa? Pausnya ini membolehkan LGBT. Ya? Itu membolehkan. Dan Vatikan ini sampai hari ini masih pusing. Karena itu bertahun-tahun akhirnya ditemukan kasus pedofili di gereja-gereja. Yang korbannya itu bukan cuma ratusan ribu, karena udah bertahun-tahun itu terjadi. Artinya ini ada satu tindakan sistematis di gereja itu, mohon maaf ya, terhadap jamaah sampai terjadi pedofili. Itu harusnya kesempatan untuk ketika dia datang kita jelaskan bagaimana kemuliaan Islam, bagaimana kebaikan Islam. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah sebelum dia meninggal gitu kan. Baca syahadat di depan Imam Istiqlal, wah itu kan heboh tuh pasti begitu kan. Itu juga kata ulama, kalaupun ada orang non-muslim masuk dalam gereja, hukumnya boleh, tapi kata ulama harus ada maslahat untuk umat dan untuk agama. Di antaranya menampakkan syiar-syiar Islam kepada yang bersangkutan, agar kemudian mudah-mudahan tergerak hatinya dan Allah memberikan hidayah. Begitu kira-kira apa ya? Baik, itu mudah-mudahan nanti kalaupun ada ngobrol kita lanjutkan sambil makan cawu atau ketan. Baik, kita tutup dengan tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.